Ada banyak analisa soal pidato Pak Jokowi di musyawarah rakyat yang digelar 14 Mei yang lalu. Macam-macam skenario yang beredar di ruang publik soal siapa capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi. Dengan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, sampai di atas 80%, capres yang didukung Pak Jokowi akan punya kans besar untuk mengungguli lawan-lawannya. Meski bukan pemilik partai, Pak Jokowi jelas sudah berada di level kingmaker. Saya ikut hadir dan duduk mendengarkan pidato Pak Jokowi dalam Musra 14 Mei lalu. Pidato beliau sangat berapi-api dan terasa emosional. Agak jarang saya melihat beliau pidato seperti itu. Hingga detik ini, Pak Jokowi tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Meskipun beliau adalah Presiden Republik Indonesia, dalam berbagai kesempatan beliau kerap diminta atau ditempatkan atau diinstruksikan sebagai petugas partai. Dalam kacamata publik, petugas itu artinya orang yang diberi tugas. Berarti ada atasannya nih. Dan yang namanya petugas harus tunduk pada pemberi tugas. Namun fakta-fakta menunjukkan bahwa Pak Jokowi bukan petugas partai. Musra kemarin contohnya. Jelas-jelas capres resmi PDIP adalah Ganjar Pranowo. Kalau Pak Jokowi sekedar petugas partai, harusnya musra itu tidak ada. Harusnya beliau otomatis mengendorse Ganjar. Faktanya bahkan sampai musra 14 Mei, Pak Jokowi masih belum mau mengumumkan siapa satu nama capres yang didukung oleh musra. Melalui proses penjaringan yang panjang di banyak kota di Indonesia bahkan sampai luar negeri, ada 3 nama capres yang diproses oleh musra, yaitu pertama Ganjar Pranowo, 2 Erlangga Hartarto, dan ketiga Prabowo Subianto. Kalau menurut saya mekanisme musra itu bagus. Ada penjaringan pendapat dari bawah soal siapa capres yang diinginkan masyarakat. Jadi suara rakyat betul-betul didengar dan dihitung. Maunya rakyat, capresnya siapa? Bukan maunya elit partai politik yang kadang-kadang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Di luar soal capres, Pak Jokowi telah menunjukkan independensinya dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan pemerintahan. Seringkali Pak Jokowi mengambil langkah-langkah yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan partainya. Pak Jokowi lebih memilih kebijakan yang dianggapnya terbaik untuk rakyat dan pembangunan nasional daripada hanya mengikuti arahan partai politik. Contoh lain adalah upaya Jokowi dalam mengatasi masalah korupsi dan birokrasi yang kronis di Indonesia. Meskipun tidak selalu mendapatkan dukungan penuh dari anggota partainya, Jokowi tetap teguh memberantas korupsi demi kepentingan bangsa. Selain itu, kalau kita melihat komposisi kabinet Pak Jokowi, perpaduan perwakilan profesional dari partai politik dan profesional non-partai politik, kelihatan jelas bahwa beliau itu berusaha membangun pemerintahan yang inklusif. Apalagi pasca Pilpres 2019, masyarakat kita terbelah akibat polarisasi tajam semasa kampanye. Dengan merangkul banyak pihak, beliau baru bisa fokus membangun. Masyarakat yang melihat, wah para elit politik ini sekarang akur, damai, bergandengan tangan, mereka ikut adem juga. Langkah ini membuktikan bahwa Jokowi menempatkan dirinya sebagai pemimpin nasional yang berupaya membangun konsensus dan mengakomodasi berbagai kepentingan, bukan petugas dari partai politik tertentu. Dalam pidatonya yang sangat berapi-api pada musra yang lalu, Pak Jokowi berkali-kali saya catat mengucapkan bahwa presiden haruslah berani, tidak penakut, tidak mudah ditekan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan luar negeri. Tidak asal teken atau tanda tangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan orang banyak. Apalagi kesempatan Indonesia untuk menikmati bonus demografi hanya tersisa 13 tahun lagi. Jika mindset pemimpin selanjutnya tidak berpihak pada rakyat, maka akan banyak potensi yang tidak bisa kita wujudkan. Dan bonus demografi itu justru tidak mendatangkan manfaat yang besar. Kan sayang. Bonus demografi adalah periode ketika penduduk usia produktif suatu negara lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi memberikan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Pemimpin yang berpihak pada rakyat akan fokus pada
kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan elit politik partai. Pidato Pak Jokowi betul-betul keras. Tapi ditujukan ke siapa ya? Apakah beliau ini bicara tentang kriteria umum semata atau diam-diam sedang mengkritisi salah satu capres yang menunjukkan tendensi penakut? Ayo, siapa nih yang disindir oleh Pak Jokowi? Kemudian muncul pula pertanyaan selanjutnya. Apakah dukungan Jokowi terhadap calon presiden akan sama atau beda dengan partainya PDIP? Wah, ini serem juga pertanyaannya. Mari kita analisa fakta-fakta di lapangan. Keputusan capres PDIP tentu sudah final. Namun, keputusan musra, projo, sampai saat ini belum final. Hal ini mengindikasikan ada kemungkinan Pak Jokowi bisa jadi membuat keputusan yang beda dengan partainya sendiri. Tapi ini kan ya baru kemungkinan. Intinya adalah Pak Jokowi itu pribadi yang berani melawan arus. Berani mengambil tindakan berbeda yang mungkin tidak menyenangkan partainya. Inilah bukti solid bahwa Pak Jokowi itu bukan petugas partai, tapi petugas seluruh rakyat Indonesia. Semoga saja gantinya Pak Jokowi bisa seberani beliau dalam mengambil sikap. Semoga presiden selanjutnya dari partai manapun dia berasal akan menjadi petugas rakyat Indonesia. Karena yang memilih presiden itu rakyat. Kewenangan partai hanya mengajukan calon. Rakyatlah yang menentukan. Oleh karena itu sudah selayaknya presiden harus menomorsatukan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan partai. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya.